Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati, ibu-ibu dan dipanggil mbak-mbak dan mas-mas ya, yang ada di Kelurahan Sentanan ini. Nah, kenalkan, saya mungkin ibu-ibu sudah kenal dengan saya, tapi mbak-mbaknya yang belum ya. Saya dalam keseharian itu ini, nama saya Bu Evi Puspitohani. Hari-hari saya ada di SMP 7 sebagai kepala sekolah. Nah, itu nomor HP saya. Mohon maaf untuk kali ini saya menyampaikan berbagi ilmu untuk saya sendiri, juga untuk panjenengan semua, tentang anti korupsi. Korupsi ini macam-macam ya. Nah, saya pun juga belajar supaya menjadi orang yang tidak korupsi. Korupsinya itu apa saja sih, kan begitu ge? Kan selama ini orang tuh menganggapnya bahwa korupsi itu uang begitu ya. Padahal tidak seperti itu ya. Nah, sebelum saya nanti melanjutkan, Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, nah ini saya juga ingin sedikit menggali dari panjenengan, yaitu ada ringkas sebentar. Nah, di sini kejujuran adalah kunci utama dalam memerangi korupsi. Saya kira semuanya kita sudah jujur nih. Insya Allah. Kalau mahasiswa kira-kira jujur enggak ya? Jujurnya 100% betul ya. Kadang-kadang nyontoh Bu. Nyontoh kalau ujian. Nah, ini dasar hukum pemberantasan korupsi. Tadi ayo yang sudah jawab tadi, kira-kira mana yang benar-benar tadi. Nah, tidak apa-apa, karena kan belum tahu ya. Nah, itu yang nomor 1 dan yang nomor 3 tahun 71. Kemudian ketetapan MPR nomor 10 MPR 98. Kemudian Undang-Undang nomor 28 tahun 99, Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2000, Undang-Undang nomor 31 tahun 99, kemudian Junto 20 2001, kemudian Undang-Undang nomor 30 tahun 2002, Undang-Undang nomor 15 tahun 2002, dan Instruksi Presiden RI nomor 5 tahun 2004. Nah, ada yang betul kan tadi? Alhamdulillah. Oh enggak apa-apa. Nah, ini indikator keberhasilan pemberantasan korupsi di dunia ya. Pemberantasan korupsi itu tidak hanya di Indonesia, tapi semua negara di dunia. Nah, ini ada 3, yaitu indeks persepsi korupsi namanya atau IPK, kemudian indeks perilaku anti korupsi,
IPA atau namanya IPA ya, kalau disingkat itu IPA. Kemudian survei penilaian integritas. Nah, tadi ada juga yang termasuk integritas itu apa saja. Kalau saya lihat itu banyak yang betul tadi itu. Yang tidak termasuk integritas itu ya tadi ya. Nah, ini artinya indeks persepsi korupsi itu seperti ini. Nah, ini itu mengukur resiko korupsi di sektor publik di sebuah negara. Nah, ini grafik indeks persepsi korupsi di Indonesia seperti itu. Kita nggak usah mikir muluk-muluk, hanya tahu aja begitu. Yang penting nanti bagaimana kita, apakah diri kita itu masih melakukan korupsi atau tidak dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau tentang uang saya kira sudah enggak. Tapi apakah korupsi itu hanya berkaitan dengan uang? Nah, begitu ya. Nah, ini IPAK tadi. IPAK itu mengukur permisivitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi, yaitu penyuapan, pemerasan, nepotisme. Nah, itu. Kemudian ini grafiknya tentang IPAK yang ada di Indonesia. Nah, kemudian yang berikutnya survei penilaian integritas. Nah, ini memetakan risiko korupsi dan tingkat integritas. Wah, ini grafiknya tindak pidana korupsi yang ditangani KPK. Ini pelaku tidak benar pidana korupsi berdasarkan jenis kelamin. Ini survei penilaian integritas. Nah, sebanyak ini Bapak Ibu, Mas-mas. Nah, indeks integritas karena ininya ini ya nggak bisa. Indeks integritas nasional itu sekian 71,53. Alhamdulillah sudah tinggi. Nah, ini hambatan pembangunan di Indonesia itu adalah korupsi. Berikut itu datanya. Saya lanjut. Nah, ini negara-negara atau daerah atau instansi yang menjadi role model anti korupsi. Sebenarnya di dunia ini ada 3 negara yang memang dikatakan kondisi korupsinya di daerah itu atau di negara itu 0. Nah, tadi ada yang benar? Bukan. Tapi ada yang benar kayaknya ya tadi ya, jawab Denmark begitu. Ya, 3 negara yang sudah tingkat korupsinya 0 itu ada Denmark, ada Finlandia, dan ada Selandia Baru. Semoga nanti ke depannya dengan generasinya mbak-mbak dan mas-mas ini muncullah nama Indonesia begitu. Berapa tahun lagi begitu ya? Nah, ini keadaan negara Denmark. Nah, ini Finlandia, saya tidak mengambil gambarnya. Ini Selandia Baru. Nah, saya lanjut dengan kisah atau teladan yang berintegritas dari tokoh-tokoh bangsa kita. Di antaranya itu ini ada Haji Agus Salim, ada Hugeng Iman Santoso, kemudian ada Muhammad Hatta. Nah, perlu diceritakan apa Anda? Boleh ya. Haji Agus Salim. Nah, ini itu orang yang sangat sederhana. Nah, ini dikenal jenius dengan menguasai 9 bahasa. Nah, dan selalu juara di kelasnya. Nah, untuk Haji Agus Salim itu terlihat sudah
menjadi jenius itu sejak usia muda. Salah satunya dia menolak mendapatkan beasiswa dari Belanda. Nah, beasiswa kedokteran itu seharusnya untuk R.A. Kartini, tapi karena R.A. Kartini itu menikah, maka harus dilepas, diberikan ke Haji Agus Salim. Tapi karena Haji Agus Salim merasa bahwa itu bukan haknya, maka dia tidak mau menolak. Nah itu, kalau kita eman-eman ya, kan gitu ya. Nah, ini tentang bahaya dan dampak korupsi dalam berbagai bidang. Kalau ini saya kira panjenengan semua sedikit-sedikit sudah paham tentang apa dampak korupsi dalam berbagai bidang. Tentu saja ini ada bidang ekonomi, bidang sosial dan kemiskinan masyarakat, kemudian otoritas pemerintah, kemudian dampak terhadap politik dan demokrasi, kemudian dampak terhadap penegakan hukum. Nah, ini saya satu-satu uraikan. Contoh yang dampak ekonomi. Nah, tentu saja jika banyak korupsi di ekonomi, nah akibatnya kok ekonominya jadi hancur. Nah, gitu ya. Nah, lesinya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktivitas, kemudian rendahnya kualitas barang, menurunnya pendapatan negara, meningkatnya hutang negara. Nah, itu dampaknya. Jika kalau kita melihat tadi negara Denmark, Finlandia, kemudian Selandia Baru, negara tersebut sudah nol korupsi, tidak ada korupsi di sana, sehingga masyarakatnya itu sejahtera, kesehatan sudah semuanya mendapat fasilitas dari negara, dan tidak ada pengangguran di sana. Nah, ini semua bisa terlayani dengan baik, semua mendapatkan fasilitas yang baik. Semoga juga Indonesia, khususnya Kota Mojokerto, beberapa tahun ke depan akan seperti itu. Amin ya. Nah, kan juga cita-citanya Bu Wali Kota juga seperti itu ya. Nah, ini dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Nah, mahalnya harga jasa, pelayanan politik, kemudian kemiskinan pengentasan kemiskinan itu lambat sekali, sehingga kemiskinannya semakin banyak. Yang terbatasnya akses bagi masyarakat, akses mau kemana, transportasi sulit, kemudian untuk pelayanan juga semakin sulit. Nah, seperti ini. Terus ini meningkatnya kriminalitas, solidaritas sosial semakin langka. Nah, ini kalau runtuhnya otoritas pemerintah, matinya etika sosial politik, tidak efektifnya peraturan, birokrasi tidak efisien. Kemudian dampak terhadap politik dan demokrasi, munculnya kepemimpinan korupsi, hilangnya kepercayaan, menguatnya plutokrasi, hancurnya kedaulatan rakyat, kemudian dampak terhadap penegakan hukum, fungsi pemerintah mandul. Apa arti fungsi pemerintah mandul? Bahwa pemerintah itu tidak seakan-akan tidak berjalan ya, apa yang menjadi kebijakan pemerintah itu statis begitu ya. Nah, ini faktor dan teori penyebabnya. Nah, ada dua, yaitu ada faktor internal, dorongan dari dalam, dan faktor eksternal. Eksternal itu pengaruh dari lingkungan sekitar. Nah, yang internal dari diri kita sendiri, keserakahan, ketamaan, gaya hidup yang
konsumtif dan moral yang lemah. Nah itu, saya kira ini panjenengan sudah tahu semua ya. Nah kalau eksternal, aspek sosial, aspek politik, aspek hukum, aspek ekonomi. Nah itu. Nah ini yang termasuk 30 jenis-jenis korupsi itu apa saja. Pegawai negeri menggelapkan uang, pegawai negeri memalsukan buku pemeriksaan administrasi, pegawai negeri merusakkan bukti, pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti, pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti, pegawai negeri memeras. Nah ini sampai 30 yang bawah. Pegawai negeri memeras, pemborong membuat curang, pengawas proyek membiarkan perbuatan curang, rekanan atau polri berbuat curang, pengawas, nah dan lain sebagainya sampai bawah. Nah ini 30 tadi itu dikelompokkan menjadi 7. 1. Merugikan keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Perbuatan curang. 5. Pemerasan. 6. Benturan. 7. Gratifikasi. Nah, masuk itu. Sekarang perbedaan ini, gratifikasi, uang pelicin, pemerasan, dan suap. Nah, tadi ada ya, jika ada seorang pimpinan yang mendapatkan hadiah karena jabatannya, termasuk apa? Gratifikasi apa suap? Gratifikasi. Nah itu, kalau suap itu uang atau kita memberikan uang ke orang yang punya jabatan untuk mendapatkan sesuatu. Paham ya? Paham ya? Kalau pemerasan, misalnya saya menjadi seorang pejabat memeras bawahan, kamu harus membayar sekian supaya kamu mendapatkan ini. Begitu ya? Itu namanya pemerasan. Uang pelicin, kalau uang pelicin itu sebenarnya ini Bapak Ibu merupakan gabungan dari suap dan pemerasan. Nah, pempelicin itu muncul ketika sebagian peminta layanan memberi uang untuk mendapatkan layanan yang lebih baik. Pernah kan begitu mendengar ya? Dan pernah terjadi. Nah, pernah terjadi. Dulu di tahun berapapun ketika kita mengurus apa begitu ya, harus bayar sekian biar cepat jadi. Nah ini nilai-nilai integritas. Nilai-nilai integritas itu ada di dalam diri kita semuanya. Ada 9. Ini jujur, disiplin, tanggung jawab, mandiri, berani, kerja keras, sederhana, peduli, adil. Nah itu. Kemarin itu sampai ada singkatan namanya bersepeda kakak, Jumat bersepeda kakak begitu ya. Jujur, mandiri, tanggung jawab, hidup berani, sederhana, disiplin, adil, kerja keras. Itu singkatan ini. Nah, Jumat bersepeda kakak. Nah, itu tadi ya kelompokan dari nilai integritas tadi. Yang inti jujur, disiplin, tanggung jawab, etos kerja itu kerja keras, sederhana, mandiri. Nah, dan sikap itu adil, berani, peduli. Itu adalah nilai-nilai anti korupsi. Dan ini tadi saya kira semua sudah tahu tanggung jawab itu apa, jujur itu apa. Terakhir, terima kasih yang sebanyak-banyaknya sudah berkenan untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, ini tadi sudah tahu jawabannya ya dari 5 tadi. Saya butuh lagi post testnya. Sama.
ada sedikit yang panjenengan jawab di nomor 678 saja. Materinya sudah selesai dan post testnya juga sudah diisi dengan baik. Saya pribadi, Evi, menghaturkan banyak terima kasih kepada panjenengan semua yang ada di Kelurahan Setanan. Sukses buat Kelurahan Setanan.